Ini saya ingin mengajak kita untuk memahami bagaimana hidup yang tertuju kepada Tuhan. Dan kalau kita hidup, maka tidak boleh kita hanya sekedar hidup dengan bangga menyatakan sebagai pengikut Kristus, tetapi kehidupan kita dari hari ke hari tidak mengalami perubahan. Kita harus semakin tertuju dengan tepat kepada Tuhan. Tidak boleh meleset. Kalau ada sesuatu yang kita rasa tidak tepat, maka itu akan mengganggu suasana hati dan jiwa kita, karena kita merasa tentu kita sudah melukai hati Tuhan. Jadi betul-betul tepat, presisi, tidak boleh ada sedikit pun meleset. Dan kalau itu meleset, kita merasa tidak ada sesuatu yang salah. Ini berbahaya. Percayalah, Anda akan semakin dibawa dan digiring kepada keadaan yang membuat Anda tidak akan pernah takut akan Tuhan. Nah, next kita akan lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan dosa sekecil apapun itu akan berefek pada hidup kita. Jadi Anda jangan berpikir, ini kan sesuatu yang biasa, ini kan masih hal yang wajar. Nah, wajar bagi dunia itu ketidakwajaran bagi Allah. Makanya Anda hati-hati kalau selalu iblis menyuntikkan di pikiran kita, ini kan sesuatu yang gak ada masalah. Sesuatu yang kecil sekali, kalaupun dosa tidak terlalu berpengaruh. Tidak ada dosa dan kecil. Karena semua itu akan berefek dan pasti akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kalau kita tidak memedulikannya, maka kita tidak menghargai jiwa kita. Dengar baik-baik, kalau kita tidak peduli, maka kita sebenarnya tidak menghargai jiwa kita. Kenapa? Karena dosa yang kecil itu yang kita anggap biasa, lama-kelamaan akan ditarik dan ditarik pada dosa yang lebih besar. Kalau Anda pemakai narkoba, bukan kita lah, amit-amit cabang bayi. Orang lain pemakai narkoba, itu diawali dari dosis yang kecil. Saya ini kan berteman dengan pemakai narkoba dan saya pemakai narkoba. Itu kalau putau pertama kali dipakai itu disusun begini lalu gini. Nah, makanya gitu. Pertama begitu. Wah, itu udah buat dia fly, itu udah buat dia soft sekali. Tapi lama-kelamaan dosis naik nggak bisa begitu. Bagaimana caranya? Dia akan ikat pinggang, lalu dia suntikan di bagian sini. Dia masukin, dia tarik, dia masukin, dia tarik lagi sampai dia udah fly. Itu jarum suntik masih begini, masih nempel di badannya. Lama-kelamaan dosisnya ditambah lagi dan pada akhirnya kematianlah yang menjemput dia. Dosa juga sama seperti itu. Awalnya kita masih biasa. Tapi ingat, itu akan mengikat dan kita akan dikungkung, kita akan diikat dengan sangat kuat dan biasanya orang-orang seperti ini akan sulit keluar. Mereka membutuhkan rehabilitasi. Dan rehabilitasi itu, saya kan punya teman pendeta yang khusus dia menangani rehabilitasi di daerah dekat rumah sakit Adam Malik sana. Itu bisa 9 bulan. Paling sedikit. Jadi hati-hati kalau Anda berpikir itu kan biasa. Aduh Pak, jangan terlalu kayak gitulah khotbah Pak. Yang biasa-biasa aja lah Pak. Aduh Bapak ini udah gak nginjak bumi bener deh. Seolah-olah kita di manusia planet. Yang begini-begini nih modelnya nih. Yang lama-kelamaan engkau terikat dan engkau tidak bisa keluar olehnya. Hati-hati saudara. Jangan hanya melihat orang jahat di luar gereja. Wah, itu kan jahat Pak, karena mereka itu pemabuk, mereka pemain judi, mereka itu lakukan hal-hal yang jahat sekali. Oh Bapak Ibu, kalau Anda juga mentolerir hal-hal kecil yang sebenarnya melukai hati Tuhan, itu pun jahat di mata Tuhan.
Ya, itu terverifikasi jahat berdasarkan hukum moral umum. Pembunuh, pencuri itu kan dosa itu Pak. Sementara kita sendiri tidak presisi, tidak tepat dalam melakukan apa yang jadi keinginan Tuhan. Kita ini selalu bisa ngelihat belek di mata orang, gak bisa lihat bilok di matanya sendiri. Sama ya, belek sama bilok ya sama ya. Tapi belek orang tuh kelihatan gede gitu. Kalau bilok kita gak tahu kita. Kalau nggak dikasih orang, Pak ada belek Pak, oh iya ada belek. Kalau nggak ngaca nggak bisa. Kita cenderung selalu melihat orang. Kita merasa diri lebih baik. Farisi itu kan bilang, oh aku tidak seperti mereka. Aku sih nggak sama seperti mereka. Selalu merasa dirinya lebih baik. Nah ini kecenderungan jahat. Makanya saudara hati-hati. Jangan sampai kita ada dalam keadaan seperti ini. Nggak ada ya dosa besar, dosa kecil ya. Semua dosa sama. Terus next kita lihat. Nah, kelihatan ya gambarnya ya. Tapi jangan Anda bilang mirip saya. Ya, dia memang botak tapi saya tidak bertanduk. Percayalah saya tidak bertanduk. Dan saya ngomong pasti tidak ada kata-kata yang bersayap. Saya ngomong dalam kejujuran karena cintaku kepada Tuhan dan mengasihi Engkau. Makin lama nih jemaat kan makin habis nih. Tapi inilah jemaat yang sesungguhnya. Karena mereka siap akan dibentuk dan dikoreksi oleh firman-Nya. Kemarin saya ketemu oleh salah seorang gembala. Lalu saya bilang begini. Dia tanya, Pak Juan kok sekarang gak pernah kelihatan ya? Karena kan saya nggak di media sosial juga udah nggak ada. Dalam seluruh aktivitas saya nggak pernah lagi publikasikan. Saya lagi di mana, saya khotbah di mana, nggak pernah lagi. Saya kemarin khotbah di Dinas Kehutanan nggak ada publikasinya. Sampai saya bilang sama istri saya, Mam, nanti kalau aku di Israel pun tak ada publikasiku di Israel. Nggak apa-apa Pak, foto aja Pak, kan nggak ada salahnya. Artinya gini, saya nggak mau ya menonjolkan diri lagi seolah-olah saya ini sesuatu yang keren gitu kan. Orang kan di media sosial kan selalu menunjukkan yang keren-keren ya, ingin viral ya, menunjukkan kebaikannya. Kalau saya sudahlah, nggak lagi lah, selesai. Makanya dia tanya, nggak pernah loh saya lihat Pak Juan, dulu biasanya ada di Facebook, ada di Instagram, ada begini begitu, kok nggak pernah aktif. Saya bilang saya sedang serius dalam penggembalaan saya dan saya tidak keluar-keluar. Terus bagaimana keadaan jemaatnya? Habis, saya bilang. Lucu ya? Kalau orang kan dibilang serius, semakin menggembalakan, semakin serius kan makin wow luar biasa, amazing gitu ya. Habis ya. Tapi nggak apa-apa Pak Juan, saya juga pernah alami begitu. Dan kenyataannya itulah jemaat sesungguhnya. Jadi kalau nanti Anda nggak sejalan dengan saya, Anda nggak cocok, dia pasti pada keluar tuh. Yang masih menetap, nah inilah jemaat sesungguhnya. Anda yang mau siap dibentuk, dihajar, dan dilucuti oleh firman Tuhan. Karena saya nggak akan mundur. Bapak Ibu perhatikan, saya khotbah di ibadah jam 10 dengan khotbah di ibadah sore beda loh. Karena saya tahu sore itu kebanyakan yang datang anak-anak muda. Makanya saya khotbah juga dengan gaya bahasa, dengan style anak muda. Pakaian saya pun beda, nggak begini. Gembalamu ini masih ngerti bagaimana supaya matching, stylish, masih ngerti. Ya pakaian saya juga pakai jeans, bahasa saya beda. Nah kalau Anda nggak siap untuk khotbah-khotbah yang begini, datangnya ke jam 5 sore. Karena saya anggap yang jam 10 ini sudah lebih dewasa. Ya, masa usia begini ikut Tuhan masih mau tetap dibelai-belai ya, ditepuk-tepuk. Aduh, manis deh kamu. Gitu ya. Enggak bertumbuh kamu. Enggak bertumbuh. Nanti kita enggak jadi apa-apa di dalam Tuhan. Harus siap digebugin. Nah, kalau enggak siap digebugin datangnya sore dong. Pasti beda. Ya, tanya deh yang datang sore. Beda. Nah saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, iblis itu licik.
Dia selalu bilang begini, mana buktinya? Kau serius dalam Tuhan, mana buktinya? Nah itu yang kadang membuat semangat kita, yang membuat hati kita itu bergejolak dan merasa iya ya kalau begini terus sampai kapan ya, iya ya begitu-begitu. Tapi perhatikan baik-baik, iblis bisa membuat pendeta kelihatan kudus. Iblis bisa membuat para pengerja, para aktivis itu kelihatan sangat serius. Tetapi suatu hari Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Wah, mati saya kalau Tuhan bilang begitu. Saya khotbah begini, saya serius, saya tumpahkan seluruh hidup saya. Kalau pada akhirnya nanti saya pulang, Tuhan bilang aku tidak kenal engkau. Ini kalimat ini diperuntukkan buat para hamba Tuhan loh, bukan jemaat loh. Artinya yang levelnya itu sudah pemimpin jemaat, tapi kenyataannya mereka tidak dikenal Tuhan. Karena apa? Ada banyak sekarang yang menyebut hamba Tuhan tetapi sebenarnya bukan hamba Tuhan. Hamba buat dirinya, hamba buat kepentingannya. Dia tidak memberi hidup tapi dia mencari hidup lewat pelayanannya. Dia mencari popularitas, dia bangga dengan sebutan hamba, tapi sebenarnya dia ingin menjadi tuan-tuan kecil di tengah jemaatnya. Untuk inilah Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Ngapain saya jadi pendeta? Ngapain saya serius berurusan begini kalau saya gak dikenal Tuhan? Bagusan gue jadi orang yang begajulan. Toh kalau mati sama-samanya Tuhan gak kenal. Itu sebabnya hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Yang harus kita pikirkan adalah yang bernilai tinggi adalah ketepatan kita dalam bertindak. Ketepatan kita dalam berperilaku. Jangan sampai meleset sedikit pun. Dan kalau perkataan kita melukai, ada sebuah gejolak suasana batin kita, jiwa kita ini sangat tidak tentram. Aduh, saya baru saja memperkatakan itu, dia pasti terluka. Aduh, saya pasti baru saja melukai hatinya. Itu nggak tenang. Tapi kalau orang tidak dalam Tuhan, dia menyakiti hati orang, melukai perasaannya, malah mampus kok sekalian. Oh, bangga dia. Tapi kalau kita dalam Tuhan, ada sesuatu yang kita rasa ini gak tepat, itu bisa merusak suasana jiwa kita. Baru soal begituan, bagaimana kalau dia dicaci? Bagaimana kalau dia dimaki? Bagaimana kalau difitnah? Bukankah firman Tuhan katakan jangan membalas? Sebab pembalasan itu haknya Tuhan. Gak mungkin bisa orang seperti ini. Gak ada urusan dengan dia saja, dia sudah marah-marah, mencak-mencak. Saudara, iblis itu licik. Kalau kita nggak bertindak dengan tepat, seharusnya orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia akan berkata, aduh Tuhan, aku baru saja melakukan perkataan yang melukai orang itu. Aduh, ada perasaan yang tidak tenang. Kalau kita mengasihi jiwa, dengar baik-baik. Kalau kita mengasihi jiwa, kita akan berusaha untuk berkenan kepada Tuhan dengan memilih ketepatan dalam bertindak. Anda akan berpikir gini, Pak, makin lama kita makin susah dia dengar khotbah Bapak. Kayaknya kok kekristenan susah amat, yang bilang gampang siapa? Tapi pengetahuan teologianya yang minim sekali. Seolah-olah ikut Tuhan selalu manise gitu kan. Ikut Tuhan, wow, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti berkati, jomblo punya jodoh, miskin diperkaya, sakit disembuhkan, mati dibangkitkan. Amang tahe. Kalau seperti itu betul kejadian, saya udah bilang semua agama lain pasti masuk Kristen. Tuhan itu pemurah tapi dia bukan murahan. Saya udah khotbah bagaimana seorang wanita Kanaan yang berdoa tersunggur minta tolong, dia menjerit, Tuhan cuekin. Tuhan tidak meng-approve her faith, but improve. Tidak langsung menjawab, tapi justru meng-improve. Susah ya jadi orang Kristen, susah. Orang Alkitab bilang pikul salib setiap hari kok.
Makanya dibilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang terpilih siapa? Anda yang siap untuk melakukan hal ini. Saya tidak bangga-banggaan lah Bapak Ibu lah. Gini loh, banyak sekali pendeta hamba Tuhan yang gak melewati jalur teologi yang benar, pendidikan yang benar, pengalaman dalam Tuhan yang minim sekali. Bagaimana mungkin dia bisa mengajak umatnya untuk mencintai Tuhan kalau dia tidak memperagakan hidup yang seperti itu dia jalani? Gak bisa. Makanya saya bilang, aduh, saya nggak sok sombong-sombong rohani. Saya udah melihat banyak para pendeta tuh spiritnya beda. Spiritnya tidak memberi hidup tapi mencari hidup, mencari popularitas. Kan saya sebagai pengkhotbah, orang itu ngomong apa, ke arah mana, saya tahu. Dan Tuhan bisa memberitahu. Tuhan memberi kesan, ini kesombongan, ini mencari ketenaran, ini mencari sesuatu. Tuhan bisa ngomong gitu loh. Dan itu sekaligus mengoreksi saya. Makanya gak gampang loh jadi orang Kristen itu loh. Ya, perhatikan baik-baik. Kita harus berkenan kepada Tuhan dengan memiliki ketetapan untuk bertindak. Selanjutnya, kita pasti berani mempertaruhkan apapun untuk keselamatan orang lain. Jadi kalau kita tahu kita ini sudah diselamatkan, maka kita pun peduli dengan keselamatan orang lain. Peduli dengan keselamatan orang lain. Makanya saya dengan sangat serius, saya sudah bilang, saya nggak akan khotbah sembarangan. Saya pasti akan doakan, saya akan pergumulkan, dan saya bawa dalam doa puasa dengan persiapan yang matang. Dan khotbah-khotbah beginilah yang Tuhan taruh di hati saya, yang keluar dari mulutku. Karena inilah khotbah yang menyelamatkanmu. Tapi kan kita mau serius dalam Tuhan. Maka saya peduli juga dengan keselamatan jiwamu. Ya persoalan Anda mau terima apa enggak kan hidup dalam pilihan. Anda mau pilih kiri atau kanan, selalu saja ada dua sisi di mana Anda harus mengambil kepilihan. Anda mengambil pilihan dan dengar baik-baik, resiko ditanggung penumpang. Ya. Makin susah jadi orang Kristen ya. Cari di gereja lain, pasti ada yang ngajarin mudahnya jadi orang Kristen. Pasti. Gereja ini udah kayak restoran Pak. Kayak restoran Pak Bima. Anda mau makan Chinese food, Bataknis, atau mau makan Padang food, tinggal pilih. Yang mau kemakmuran, yang mau kesenangan, atau yang mau pikul salib. Di sini ada pikul salib. Di sini teologi penderitaan. Karena saya tahu kalau Anda pikul salib, Anda siap menderita bagi Tuhan, Anda dimakmurkan oleh Tuhan. Bukan cari kemakmuran dulu, salib ditinggalkan, seolah-olah salib itu tidak penting. Wow, banyak gereja itu. Carilah ke sana. Saya nggak akan nahan-nahan Anda di sini, percayalah. Kalau Anda merasa nggak cocok dengan saya, dan Anda merasa ingin pergi, saya kasih sertifikat. Pernah berjemaat di sini selama 5 tahun, 7 tahun, saya kasih sertifikat. Kalau saya punya duit, saya kasih pesangon. Artinya saya nggak akan tahan-tahan kamu, nah. Percayalah. Tapi sepanjang kamu mau digembalakan, saya akan beri hidupku untuk kita sama-sama mencari Tuhan. Ya, mari. Dengar baik-baik. Untuk itulah baru disebut the real ministry. Pelayanan yang benar, pelayanan yang tepat. Pendeta bisa berdiri di mimbar dan berkhotbah. Itu menjadi panggungnya untuk beraktualisasi diri agar eksis. Itu bukan unsur dari Allah. Siapa yang gak bisa khotbah begini? Semua orang bisa khotbah, semua orang bisa ngomong kebenaran, tapi tidak semua orang bisa memperagakan apa yang dikhotbahkannya. Itu pergumulan. Saya berjuang, Tuhan.
Saya nggak mau bermain-main dengan hidup ini. Makanya saya keras dengan diri saya. Kalau saya keras dengan diri saya, kemarin saya khotbah di kaum muda begitu. Saya keras dengan diri saya punya disiplin yang keras, maka dunia akan lunak dengan saya. Saya paksa diri saya untuk cinta Tuhan. Walaupun saya tahu resikonya, saya kehilangan kesenangan daging, saya kehilangan waktu-waktu dalam kebersamaan dengan teman-teman yang happy begitu. Saya tahu. Kalau kita cinta Tuhan bukan berarti Tuhan merampas hak-hak kita, enggak. Cuman kita pasti punya kepekaan apakah ini mempermuliakan Tuhan atau tidak. Saya masih suka nonton juga. Anda kalau pergi ke ruang sekolah minggu di bawah, itu ada televisi. Itu Indovision full channel. 132 siaran ada di situ. Itu berbayar Bapak Ibu. Kita mau nonton HBO ada, Cinemark ada, HBO Family ada, macam-macam. Siaran TV ada, ini ada, semua ada. Karena saya tahu saya juga butuh untuk mendengar berita. Kalau saya mungkin dalam keadaan jenuh, saya nonton televisi, saya nonton film. Well, nggak apa-apa itu Bapak Ibu. Tapi jangan kita terikat di situ. Saya hitung-hitung ya selama setahun kita langganan begitu, belum tentu sebulan 2 kali itu TV kepasang loh. Jadi buat apa Bapak siaran ini? Karena sekarang udah murah. Kamu kalau langganan TV berbayar 1 tahun berapa? Cuma 600.000 all channel. Kalau kamu pakai internet, kuotamu aja 1 bulan bisa 100.000. Pertimbangannya ada, kepentingannya ada. Kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan Bapak Ibu. Berpikir tepat, bertindak tepat, berkata-kata tepat. Maka percayalah hidup kita semakin hari semakin di bawah Tuhan untuk melihat kemuliaannya. Terus next kita lihat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hidup ini selalu ada 2 sisi. Kiri kanan, maju mundur, atas bawah, hitam putih, pendek, tinggi, kribo, lurus, botak, licin, apalagi? Macam-macam, putih, hitam. Semua pasti ada 2 sisi. Gak bisa enggak. Dan setiap hari ketika Anda bangun, Anda diperhadapkan dengan pilihan. Mau bangun apa mau tidur lagi? Kalau Anda merasa baru jam 5, seharusnya saya doa pagi. Tapi masih dingin, tarik selimut lagi tidur. Itu pilihan. Makan atau enggak, itu pilihan. Sekolah atau bolos, itu pilihan. Selalu diperhadapkan dengan pilihan. Termasuk sekarang kau harus pilih neraka atau surga. Ya Bapak ngomong kayak begitu, mana ada orang yang milih ke neraka. Tapi yang kau lakukan, saya tahu Anda gak ada yang mau ke neraka. Semua orang bejat, pembunuh berdarah dingin pun tak mau ke neraka. Tapi perbuatannya mengantar dia ke neraka. Makanya saya pernah khotbahkan, mulai dari sekarang biasakan hidupmu dalam kehidupan kerajaan sorga. Kalau enggak, kamu enggak bisa. Enggak akan mungkin ikan di air tawar hidup di air asin. Enggak bisa. Dan Anda harus membiasakan dengan cara hidup umat kerajaan Allah, supaya nanti kalau pulang kita sudah ada di situ. Nggak bisa kamu hidupnya duniawi, kamu hidupnya cinta dunia, kamu hidup ugal-ugalan, tiba-tiba mati masuk surga. Nah kamu bingung di surga, loh kok orangnya pada begini? Dan orang di surga juga bingung, loh kok dia di sini? Ngerti nggak maksud saya? Anda harus membiasakan dengan cara hidup umat kerajaan surga. Pak, gimana sih cara hidup umat kerajaan surga? Pasti hidupnya penuh dengan kasih, damai, pengampunan, tidak mendendam, penuh dengan kemurahan, nggak pelit, nggak menutup mata terhadap kesusahan orang lain, nggak tutup telinga terhadap jeritan orang lain. Itu umat kerajaan surga itu.
Dan Anda harus membiasakan dengan cara hidup seperti itu. Nanti kalau kamu dijemput pulang, kamu udah biasa. Teman-temannya juga yang begitu. Makanya kan saya pernah bilang, kalau saya nanti pulang, saya ke surga, saya jumpa dengan orang yang saya tahu di dunia ini pelit, temen itu pelit, saya bilang sama malaikat, kat, lu salah masukin orang ini, Kat. Ini orang pelit banget ini. Oh iya, sorry Pak Pendeta. Ini kan sebagai contoh aja, gak mungkin malaikat salah masukin orang. Tapi kalau ada itu merusak tatanan sorga. Kacau sorganya semoga satu orang ini. Anda harus membiasakan hidup seperti itu sekarang. Ya, dikatain orang, pendeta brengsek lu, cabul lu, makanin duit lu. Dia. Ibu Gembala katanya dikatain sebagai so artis, so cantik. Saya bilang diam. Kan kau memang cantik. Kalau kau tak cantik, tak mungkin dibilang cantik. Orang yang ngomongin kamu karena dia lebih rendah dari kamu. Begitu aja repot. Ya kan? Dengar. Orang di atas kita gak mau buang-buang waktu ngomongin kita yang di bawahnya. Karena dia tahu kita di atasnya, kita diomongin. Bersukacitalah kau karena kau di atas mereka. Dan diamlah. Masa lu Pap, aku dikatain sok cantik. Kan kau cantik. Kalau kau tak cantik, mana mau aku menikah sama kau? Iya kan? Iya. Dulu lagi ada yang bilang begini, itu Ibu Gembala itu makanin duit gereja untuk mempercantik dirinya. Aman. Saya sih yang begitu-begitu gak saya ladenin, buang-buang waktu. Gak kelas. Bawah. Bukan mau sombong ya. Saya mengencourage jiwa saya, diri saya. Saya bilang, atau yang ngomongin saya pendeta terkenal di Indonesia. Ada apa dengan saya? Yang ngomongin begitu. Yang pagi makan, sore ngapaan. Untuk apa saya repot? Ya. Mengencourage jiwamu, dirimu. Untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Udah diam sajalah. Itu baru diomongin gitu. Gimana kalau ditampar pipi karang? Firman Tuhan bilang, yang kiri belum. Mampus kita. Dan sampai di sini tahu nggak jadi orang Kristen gak gampang Pak Bima? Nah, yang bilang gampang siapa? Ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Biasakan dengan cara hidup kerajaan surga. Ya, kalau ada orang susah, jangan susah ngeluarin duit. Kasih dia uang. Pak, 3 hari gak makan. Kasian banget. Bener kamu gak makan 3 hari? Bener. Oke. Tundukkan kepalamu, kamu berdoa. Dalam nama Yesus kiranya engkau kenyang. Ini orang gila, ini pendeta sialan. Aku ini ketemu dia nih. Aku mau makan Pak. Makan, bukan doa. Orang lapar gak butuh doa. Jangan sok rohani-rohanian lah. Orang lapar butuh duitmu, kasih makan, kasih uang, dia mau beli makanan. Setelah itu ajak dia berdoa, dia mau berdoa Pak. Setelah itu ajak dia ke gereja, dia mau ke gereja Pak. Makanya duitmu itu juga punya pengaruh bagi keselamatan jiwanya. Duitnya susah, tapi rindu supaya jiwanya gak ada, itu omong kosong. Itu omong kosong itu. Ya, mari lakukanlah. Selalu bersikap ramah. Apa shalom? Disapa juga dia marah, ya udah diam aja. Hindari orang-orang seperti itu. Wah, kamu pasti keren bagi Tuhan. Orang Kristen memang aneh sih. Saya juga bingung lihat orang Kristen. Seperti ada apa itu ya, video singkat itu yang orang keling hitam giginya gak ompong. Lae. Maunya kau ke surga Lae? Ya maulah, siapa tak mau ke surga. Tapi aku aneh ya, orang mau ke surga tapi tidak ada yang mau duluan ya.
Memang aneh orang Kristen. Pengen ke surga disuruh duluan, gak ada yang mau kan? Gak ada yang mau. Nah, itu membuktikan dia gak yakin surga ada apa enggak. Kedua, belum tahu dia bisa masuk surga apa enggak. Kalau sekarang saya dipanggil Tuhan, saya bilang siap Tuhan. Siap Tuhan. Doakanlah saya supaya dipanggil Tuhan cepat. Dan pasti ada orang yang Tuhan taruh di sini untuk menggantikan saya. Gak usah takut dengan begitu-begituan. This world is not our home. Kamu harus memiliki kegelisahan seorang musafir yang mau berjalan sampai di tujuan karena tahu ini bukan rumah kita. Nah, ini kebakaran jenggot dia. Sekarang setiap kali berbuat salah, kita sudah harus ada pada keadaan seperti kebakaran jenggot. Kita kalau berbuat salah tenang-tenang aja tuh gak ada apa-apa, biasa-biasa aja, cuek saja. Seharusnya orang yang mencintai Tuhan ketika dia berbuat salah, ada kegelisahan seperti kebakaran jenggot. Kalau Anda kebelet, kamu kebelet. Entah mau buang air besar, BAB, entah mau buang air kecil, udah kebeletnya tingkat tinggi. Apa yang kamu cari? Toilet. Kamu gak cari kafe. Kalau cari kafe yang ada toiletnya. Kamu gak cari hotel. Kalau cari hotel yang ada toiletnya. Tujuannya itu pasti toilet. Karena kamu punya kegelisahan. Seharusnya kalau kita berbuat dosa, ada perasaan seperti itu. Jadi seperti kebakaran jenggot itu. Nggak gini deh. Hal sederhana saja supaya kamu tahu betapa pentingnya waktu itu untuk serius dengan Tuhan. Saya tadi pagi dikasih sebuah contoh sama Tuhan. Datang aja contoh ini. Shut gitu di pikiran saya. Waktu saya lagi baca-baca khotbah ini, persiapan ini. Itu waktu saya asik itu memperhatikan PowerPoint. Saya baca-baca ininya. Tiba-tiba saya terkaget melihat baterai yang sudah tipis. Wah, udah kayak kebakaran jenggot saya. Nyari charger di mana nih? Gebrak-gebrak gitu. Lalu saya ambil lagi cok sambung karena kan jangan nyampe. Oh, udah kayak orang kebingungan. Karena kalau cek kan bisa hilang ini yang udah saya siapkan. Kacau ini kan? Seperti begitu harusnya kita. Kalau kita berbuat dosa, kita berbuat salah, ada sebuah ketakutan, kegelisahan untuk segera menyelesaikannya. Makanya supaya tidak kebakaran jenggot, kalau mau misalkan yang pegang laptop, persiapkan chargernya. Hubungkan dengan cok sambungnya. Jadi begitu ditit, langsung baterai kecil tinggal colok, klak, selesai. Karena kita sudah persiapkan semuanya. Ini bukan mainan, ini bukan candaan loh. Ya, ini bukan candaan, bukan main-mainan. Saya serius berbicara dengan Tuhan beginian. Kalau kamu gak serius nanti kamu terhilang loh. Nah itu sebabnya perhatikan. Setiap kali berbuat salah kita sudah kebakaran jenggot seperti kehilangan damai. Maka kita harus segera membereskannya di hadapan Tuhan. Jangan merasa tenang tidak ada apa-apa. Orang-orang fasik yang tidak takut Tuhan hidup dalam dosa. Jelas mereka tidak tahu apa yang baik untuk damai sejahtera bagi mereka. Tapi kalau orang yang mengerti kebenaran, dia pasti akan segera menyelesaikan. Next, coba kita lihat. Nah, dalam Lukas 12 ayat 48 dikatakan begini, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dengar baik-baik. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan dituntut, dan kepada siapa yang banyak akan dipercaya. Wow, luar biasa. Anda dengan saya dituntut Tuhan, saya pasti lebih banyak. Karena saya yang ngajar, saya yang khotbah. Nanti yang dicari Tuhan siapa? Saya duluan. Makanya saya harus menjadi orang terdepan ketika Tuhan datang. Tuhan pasti hampiri saya. Apa yang kau ajar kepada mereka?
Apa yang kau sampaikan kepada mereka? Dan saya harus hidup kudus, hidup benar, supaya Tuhan bisa melihat orang-orang yang saya pimpin pun hidup dalam kebenaran. Kalau enggak, kita nih main gereja-gerejaan loh. Aduh gampang deh menyelenggarakan ibadah, deh, semua orang bisa. Anda percaya nggak saya bisa buat ini bangku minggu depan penuh lagi? Bisa? Mau? Gampang. Kita undang artis Victor Tabarat, pulang kasih sembako, iris kuping saya kalau nggak pada datang. Iris kuping saya kalau nggak pada datang. Kita bikin flyer, kita bikin brosur, kita bikin spanduk di depan. Hadirilah ibadah minggu kebaktian kebangunan rohani yang akan dimeriahkan oleh Victor Huta Barat. Kesaksian pujian misalkan Joy Tobing. Wih. Pulang ada sembako lengkap 9 bahan pokok. Tidak ada satupun yang tidak akan diberi. Kalau nggak ada yang datang pindah dari gereja-gereja itu, irislah kupingku. Apa susahnya? Emangnya kita mau begitu-begituan? Masih ingat nggak dulu waktu kita undang Jack Marpaung? Sampai di bawah kita suruh orang pada pulang. Baru Jack Marpaung. Saya takut, aduh rubuh lah ruko ini. Kalau over kapasitas kan bisa gubrak begitu kan repot. Ibadah terselenggara, tapi jemaat luka-luka karena rukonya runtuh. Waduh, masuk pos metro pula itu. Ya, sampai kita suruh pulang loh. Nggak ada susahnya nak, nggak ada susahnya bu. Makanya Tuhan hibur saya, inilah jemaatmu itu. Gembalakanlah mereka. Jadi tiap minggu kamu dengar khotbah begini-begini nih. Makin lama makin overdosis. Dosisnya makin over, makin naik. Nggak ada lagi ngomong, kamu mau diberkati Tuhan? Mau? Mari maju ke depan. Kudoakan dalam nama Yesus diberkati. Udah lewat. Udah lewat. Nggak ada lagi begituan. Saya hanya dorong kamu cinta Tuhan habis-habisan. Nanti Tuhan yang berurusan dengan kamu. Ya? Oke. Karena kamu nanti akan dituntut oleh Tuhan. Tuntutan Tuhan untuk kita yang mengerti kebenaran sebagai umat pilihan lebih berat. Kesucian dan ketepatan presisi yang Allah tuntut kepada kita berbeda dengan mereka yang gak kenal Tuhan. Beda. Makanya kalau kamu gak serius, Bapak Ibu anak-anakku, kamu sedang merusak keselamatan jiwamu. Terus next yang terakhir. Nah ini kan, kalau ada anak kecil seusia si Michelle gitu ya, kalau datang lari-larian, rusak bawah, kembang dihancurin, kembang diilangin. Saya kan ngurut dada aja. Ya, bikin berantakan, nangis-nangis. Saya nurut dada aja. Wong anak kecil. Kalau anak kecil ditanya, mana mata cantiknya, mana cantiknya? Pinter. Mana mata genitnya? Pinter. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Pinter. Coba seusia Pak Nainggolan. 1 tambah 1, 2. Pinter. Diam kau. Dia sendiri yang akan bilang, diam kau, gak benar itu. Usianya udah lewat. Ya, kalau anak kecil ya, sebesar si Michelle, kita tanya, merah apa bahasa Inggrisnya? Red. Pinter, anak mami pinter. Kalau ijo ya mam. Ijo yellow, goblok, nggak mungkin. Enggak nak, bukan yellow, green. Bilang green, pinter. Kan gitu. Nah, masa kamu udah pada tua-tua begini, masih mau begitu?
Ya, ayo dong kita mau mendengar firman yang keras. Yang keras itu mendidik kamu. Saya pun dihajar Tuhan habis-habisan sampai bonyok begini. Itu membahagiakan orang tuanya ya, tapi kalau 30 tahun pasti berbeda. Maka bertobat itu berarti berkomitmen untuk tidak mengulangi. Kalau kamu salah, kamu bangkit. Nggak peduli berapa kali kamu jatuh, tapi bangkitlah sebanyak lebih daripada kejatuhanmu. Nanti sekali waktu, kamu udah nggak terbiasa jatuh lagi. Ya, kayak kemarin sidang majelis daerah, puasa saya gagal. 2 hari puasa saya gagal karena mertua saya bilang begini, Huta Barat, jangan puasa di sini, ini pesta rohani. Kenapa rupanya kalau puasa kan saya yang udah dibayar nggak dimakan. Istri saya bilang, iya Pak, kalau nggak dimakan diambil saja nasi kotaknya, nanti makan sore. Saya ambil siang, sore ada lagi. Saya pikir ya udahlah makan aja lah. 2 hari saya gagal puasa. Tapi setelah saya pulang saya bangkit lagi. Saya puasa lagi. Karena saya mau nanti Idul Fitri semua jemaat ini WA saya. Selamat Idul Fitri ya Pak, maaf lahir dan batin. Ya. Saya berjuang loh selama sebulan untuk mematikan keinginan dagingku. Sampai Bu Jusir bilang saya beliin peci sama sarungnya Pak. Ya, saya tunggu. Ya, itu kalau orang udah dewasa dia harus bisa kuasai dirinya, paksa dirinya. Jangan kayak anak-anak guling-gulingan begitu. Makanya dengar firman juga mesti begini. Kalau dengar firman yang ketawa-ketawa, kamu gak bertumbuh loh nak. Pak, Bu, kamu gak bertumbuh loh. Ya, udah habis ya. Ngerti ya? Ketepatan itu tidak boleh meleset. Harus presisi, pas sekali. Tidak boleh meleset. Sekali-kali meleset boleh, tapi kamu harus punya keseriusan untuk semakin tepat dan semakin tepat. Maka kamulah yang disebut sahabat-sahabat Tuhan. Selamat berjuang saudaraku. Aku akan di depanmu. Percayalah. Aku akan memberikan contoh bagaimana kita harus hidup untuk mengasihi Tuhan. Saya tidak main-main dengan perkara beginian. Karena kita harus berurusan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya.